Halo teman-teman, welcome to the penugasan pekan ketiga Bahasa Indonesia dari kelompok 6. Nah, sebelum masuk ke penugasan, mari kita berkenalan dulu siapa saja anggotanya. Oke, anggota kelompoknya ada yang pertama, saya sendiri, Ataya Rizky Pratama dengan NRP 001. Lalu ada saya, Muhammad Ali Rahman Hakim dengan NRP 008. Halo teman-teman, ada saya Putri Gunanti dari NRP 012. Perkenalkan, nama saya Helma Wirayuda dari NRP 030. Dan perkenalkan, nama saya Rahman Dika Laksono, NRP 35. Oke, dan yang terakhir ada Haji Biasir. Setelah perkenalan, masuklah kita ke bab pertama, yaitu tujuan dan manfaat. Oke, yang pertama, manfaat dan tujuannya itu apa aja sih? 1. Agar setiap mahasiswa mampu dan mengerti tentang bagaimana cara mencari sumber referensi yang kredibel. Kedua, agar setiap mahasiswa mengetahui cara mengelola sumber referensi pada aplikasi Mendeley. Ketiga, agar setiap mahasiswa dapat melakukan pengutipan citasi serta membuat daftar pustaka pada Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir, agar setiap mahasiswa dapat meminimalisasi terjadinya plagiasi terhadap karyanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab kedua, yaitu cara mencari sumber referensi yang kredibel. Sebelum kita lanjut ke round 2, di sini aku mau menjelaskan tentang tahap awal dalam persiapan menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, tahap awal-awal itu apa aja sih? Yang pertama adalah mencari sumber referensi yang kredibel. Nah, seperti apa dan karya tulis yang bagaimana sih yang bisa dikatakan sebagai sumber referensi yang kredibel? Lalu, dari mana saja kita bisa mendapatkan sumber referensi ini? Nah, sumber referensi yang kredibel adalah bahwasannya referensi tersebut dapat dipercaya atau terindeks, dipertanggungjawabkan dan telah diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar, serta dapat dilacak atau sumber tersebut memiliki identitas yang sampai kapanpun itu bisa kita lihat dalam internet. Kita juga bisa mendapatkan sumber referensi tersebut dari berbagai data akademik, cetak maupun internet, seperti artikel ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, makalah ilmiah, dan yang lain-lain. Nah, kebanyakan pada zaman yang super canggih ini, kita sering menggunakan sumber referensi daring, yaitu melalui internet. Kita dapat mendapatkan dari pengindeks jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Syntax, Sage, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan kepada teman-teman semua bagaimana kita mencari sumber referensi yang kredibel dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, setiap artikel pasti mempunyai satu nomor identitas, yaitu doi. Nah, jika doi ini ada dalam sebuah referensi yang kita temui, nah bisa dipastikan bahwa referensi tersebut adalah aman dan tidak akan hilang hingga kapanpun. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah mencari sumber referensi yang kredibel. Nah, yang pertama, kita bisa menentukan topik, yaitu linguistic landscape, dan kita menggunakan mesin pencari Google Scholars untuk menemukan artikel atau buku yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai dengan topik yang kita pilih, lalu amati penggunaan kata kunci dalam abstrak dan rumuskan kata kunci yang lebih spesifik.
Nah, setelah kita menemukan sumber referensi yang menurut kita sesuai dengan topik yang kita pilih, kita bisa melihat apakah artikel tersebut sesuai dengan sumber referensi yang kredibel, di mana sumber referensi ini harus sudah terindeks dan sudah ada doi-nya. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, dalam sumber referensi ini sudah terdapat doi dan juga sudah terdapat indeksasi, yaitu oleh Google Scholars, Garuda, Root, dan Crossref. Nah, kita juga bisa melihat poin-poin dari daftar pustaka untuk mencari sumber referensi lain. Nah, dari beberapa keyword dan juga daftar pustaka pada yang telah kami kutip dari jurnal yang pertama, ini kami menemukan sumber referensi lagi, yaitu tidak hanya dari Google Scholars, yaitu dari Sage dan Tenafly. Oke, selain itu kita dapat mencari referensinya selain Google Scholar ya. Kita dapat menggunakan ScienceDirect untuk mencari topik linguistik landscape kita. Selanjutnya, kita bisa saja menulis kata kunci topik yang akan kita bahas, misalnya linguistik landscape. Atau jika kita tahu penulis dari buku atau jurnal, kita dapat saja langsung menuliskan pada kolom author, begitu. Nah, ketika sudah muncul berbagai macam sumber referensi, kita bisa memilih salah satu untuk kita pakai. Dan pastinya pada saat memilih, kita harus memastikan bahwa sumber referensi itu benar-benar kredibel dengan terdapatnya nomor doi pada artikel tersebut. Nah, selain ScienceDirect dan Google Scholar, laman Wiley-One Library itu juga dapat kita gunakan untuk mencari sumber referensi yang kredibel. Kita tulis dulu topik yang kita perlukan, lalu pilih salah satu referensi yang akan kita gunakan. Dan ketika sudah terlihat, kita cek apakah referensi ini benar-benar kredibel atau tidak dengan melihat apakah sudah terdaftar di doi, dan ternyata ini sudah terdaftar dan juga terdaftar di ISBN bukunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu mencari dan mengelola sumber referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya, jadi sekarang kita akan mengelola jurnal-jurnal atau artikel kita ke dalam Mendeley. Yang dilakukan pertama adalah pastinya kita harus mendaftar akun Mendeley untuk dapat mengelola perpustakaan atau tempat kita menyimpan artikel-artikel. Di sini saya sudah ada 2 artikel di mana saya mencarinya melewati website Mendeley. Caranya cukup simpel. Kita cari artikel atau kata kunci, lalu kita cari misal salah satu dari ini, misal ini, lalu kita di sini harusnya ada add to library. Contoh ini add to library, lalu akan langsung terhubung ke dalam Mendeley Reference Manager, masuk ke dalam library kita, atau menggunakan cara manual. Di sini kita harus add new, lalu in files from komputer, lalu kita cari. Nah, di sini saya sudah ada 3 artikel yang saya ingin masukkan ke dalam Mendeley. Kita select, lalu open, tunggu prosesnya selesai, lalu artikel-artikel tadi langsung masuk ke dalam Mendeley dengan langsung terdapat author,
dan juga judul. Oke, kita masuk bab 4, yaitu membuat footnote atau endnote di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh cara memberikan citasi pada esai yang telah kami buat dengan menggunakan aplikasi Mendeley Site. Contohnya pada kalimat ini, hal tersebut sampai terjamin. Saya menemukannya dari sumber referensi yang telah saya pasang di library, yaitu etnografi. Caranya kursornya ditekan di akhir kalimat, lalu dipilih di referensi Mendeley Site, lalu insert citation. Maka muncul citasi seperti ini. Selanjutnya ada juga cara merubah model. Seperti ini kan hanya penulis dan juga tahun penulisnya. Ada juga cara mengubah change citation stylenya, yaitu pertama tekan citation settings, lalu change citation style. Tinggal memilih yang mau Anda pilih. Seperti American Style Edition Plus Edition. Maka nanti akan hanya tertera satu angka kutip kecil di sini. Nah, selanjutnya kita masuk bab 5, yaitu membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Setelah ini kita akan membuat daftar pustaka. Pertama, klik toolbar yang ada di atas, pilih referensi, lalu pilih opsi atau icon bibliografi. Selanjutnya, secara langsung otomatis semua kutipan yang ada di atas langsung tertera menjadi daftar pustaka. Selanjutnya, secara otomatis semua kutipan di atas langsung tertera menjadi daftar pustaka. Jika ingin melakukannya lagi, dapat dilakukan secara berulang sama seperti yang tadi dilakukan. Bab terakhir, bab 6, kesimpulan. Baik, jadi dari serangkaian praktik kami sebelumnya, bisa kami tarik kesimpulan bahwa aplikasi Mendeley ini sangat bermanfaat dalam pembuatan karya tulis ilmiah, dan aplikasi ini bisa mensederhanakan tugas penulis dalam membuat daftar pustaka yang sesuai standar yang berlaku. Sekian demonstrasi praktik Mendeley dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.